Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Indra dan Pak Andriansa selaku dosen pengampu, juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Hana Ferdiani dan rekan saya Francisca Astrid. Kami akan menjelaskan mengenai senyawa kapsaisin yang diperoleh dari buah kapsikum serta mekanisme aksi dari senyawa ini. Semua tentu mengenal cabai. Cabai atau kapsikum sangat populer di dunia dan banyak digunakan sebagai bumbu pada berbagai jenis masakan karena rasa buahnya yang pedas dan juga memberikan sensasi panas saat dikonsumsi. Berdasarkan data FAO, pada tahun 2017, produksi global kapsikum mencapai sekitar 36 juta ton dan Indonesia merupakan negara keempat dengan produksi kapsikum terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 30 varietas kapsikum, namun hanya 5 spesies yang dibudidayakan secara luas di berbagai wilayah di dunia. Di antaranya ada kapsikum anum, kapsikum pubescens, kapsikum chinense, kapsikum bacatum, dan kapsikum frutescens. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa setiap jenis kapsikum tersebut memiliki komposisi kandungan nutrisi yang berbeda-beda, mulai dari protein, serat, lipid, abu, hingga karbohidrat. Adapun pada buah kapsikum, senyawa yang memberikan rasa sensasi pedas dan juga panas disebut dengan kelompok kapsaisinoid. Di antaranya meliputi kapsaisin sebesar 69%, dihidrokapsaisin 22%, non-dihidrokapsaisin 7%, monokapsaisin 1%, juga homodihidrokapsaisin. Struktur kimia dari senyawa kapsaisin atau C18H27NO3 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu terdiri dari cincin aromatik, ikatan amida, serta rantai hidrofobik. Yang membedakan antara salah satu senyawa aktif kapsaisinoid dan kapsaisin dengan yang lainnya adalah terdapat pada rantai hidrofobik. Pada kapsaikum sendiri, senyawa kapsaisin ini dapat ditemukan pada 3 bagian. Yang pertama adalah plasenta, kemudian biji, serta perikarp. Sebagai daily diet, kandungan kapsain dalam kalsium diketahui memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian berikut, kapsain memberikan banyak efek farmakologis dan fisiologis, termasuk diantaranya pertama, anti-obesitas. Kapsain dapat menginduksi penurunan berat badan, lipolisis pada jaringan adiposit, memberikan rasa kenyang, dan pengeluaran energi serta pengurangan asupan energi dan lemak. 2. Analgesia. Kapsain dosis tinggi dan juga pemberian berulang dapat menginduksi pain sensation yang diikuti dengan analgesia atau hilangnya kepekaan terhadap rangsangan. 3. Urinary disorder. Kapsain diketahui memberikan manfaat bagi penderita gangguan urinary bladder atau bisa juga meningkatkan fungsi ginjal. Senyawa ini dapat mempromosikan respon motorik dan meningkatkan frekuensi ekresi dari natrium ataupun air. 4. Anti-kanker. Kapasitas anti-kanker kapsain menargetkan beberapa jalur pensinyalan dan gen terkait kanker pada berbagai tahap tumor, termasuk diantaranya initiation, promotion, progression, dan metastasis. Kapsain dapat merangsang jalur pensinyalan antitumorgenik atau menekan tumor, juga faktor transkripsi terkait. Juga dapat menghambat pensinyalan onkogenik dan juga promotor tumor. 5. Antimikroba. Dengan adanya hasil publikasi ilmiah dari kapsain yang menunjukkan aktivitas antimikroba dalam aplikasinya, produk ini bisa digunakan untuk pengembangan pengawetan makanan, pengendalian patogen bawaan makanan, dan atau pembusukan produk serta dapat menghindari penggunaan pengawet sintesis. Terakhir, sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan merupakan suatu parameter yang penting dalam menentukan health functionality dari suatu produk pangan. Antioksidan pada kapsain ini akan meningkat seiring dengan pematangan, terutama disebabkan karena adanya kandungan bioaktif seperti kapsain. Setelah mengenal senyawa kapsain, kemudian kami akan menjelaskan mengenai 3 mekanisme aksi dari senyawa kapsain secara selular.
Mekanisme aksi yang pertama akan dijelaskan mengenai peran kapsaisin dalam metabolisme lipid yang terkait dengan obesitas dan insulin signaling pada kondisi insulin resisten, serta kaitannya dengan homeostasis kalsium intraseluler. Kalsium merupakan second messenger yang berperan dalam banyak pathway termasuk pada proses signaling. Dalam hal ini, peranan kalsium berkaitan dengan adanya reseptor TRV1 atau transient reseptor potensial phalinoid subtipe 1 yang dapat ditemukan di berbagai jenis sel seperti sel saraf, pembuluh darah, jaringan adiposa, dan juga sel beta pankreas. TRPV1 merupakan ligand-gated non-selective cation channel yang aktivitasnya dapat diinduksi oleh kapsaisin. Aktivasi ini dapat menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler, juga berbagai efek fisiologis termasuk yang berkaitan dengan beberapa penyakit. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi yang ditandai dengan peningkatan massa jaringan adiposa melalui proses lipogenesis. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, penurunan influx kalsium ke dalam sel dapat menyebabkan penurunan lipolisis dan peningkatan lipogenesis. Tentu hal ini juga terjadi karena adanya suatu signaling kaskade tertentu. Atau dengan kata lain, dengan adanya penurunan intake kalsium di dalam sitosol, maka dapat menyebabkan sel menjadi kesulitan untuk melakukan fat breakdown dan juga akan terjadi proses peningkatan pembentukan sel-sel lemak melalui lipogenesis. Kapsaisin menurunkan obesitas dengan mengaktifkan BAT. Mekanisme kerjanya adalah kapsaisin akan mengaktifkan TRPV1 yang akan memicu pelepasan noradrenalin, yang kemudian akan mengaktifasi beta-adrenergic receptor. Aktifnya beta-adrenergic receptor akan memicu pemasukan ion kalsium yang lebih banyak ke dalam sel, sehingga terjadi aktivasi AMPK dan SIRT1. Aktifnya SIRT1 akan menyebabkan proses deasetilasi pada PPAR gamma dan PRDM16, yang kemudian PPAR gamma dan PRDM16 akan berinteraksi sehingga BAT teraktivasi. Aktifnya BAT ini akan memicu penggunaan energi yang lebih tinggi dan proses termogenesis di dalam tubuh, sehingga akan menurunkan obesitas. Dalam menurunkan obesitas, kapsaisin juga memberikan efek ke hipotalamus. Dalam keadaan normal, jaringan adiposa akan menghasilkan leptin untuk menurunkan asupan makanan ketika terjadi peningkatan berat badan. Akan tetapi, pada penderita obesitas, terjadi leptin resistance, di mana sangat rendah sekali sinyal leptin ini. Konsumsi kapsaisin akan mengaktifkan TRPV1 dan mengurangi leptin resisten, sehingga akan dihasilkan ekspresi STAT3 yang meningkatkan ekspresi dan pelepasan PUMC, sehingga penderita obesitas akan kehilangan selera makan untuk menurunkan asupan makanan ke dalam tubuh. Kita ketahui bahwa beta sel pankreas aktif memproduksi insulin untuk menjaga homeostasis gula pada pembuluh darah. Pada kasus ini, perubahan dari influx kalsium pada pankreas dapat menyebabkan disfungsi dari sel beta. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah insulin yang dihasilkan dari sel beta. Dapat dilihat pada gambar bahwa kalsium berperan dalam berbagai proses signaling pada sel beta, salah satunya adalah untuk men-trigger eksositosis insulin granula dari sel beta. Tentu, jika terjadi ketidakseimbangan konsentrasi kalsium intraseluler, maka akan mengganggu homeostasis glukasa dalam darah dan akan mengarah kepada penderita diabetes. Kapsaisin juga dapat mempengaruhi sekresi dari hormon-hormon pencernaan.
Mekanismenya adalah capsaicin akan mengaktifkan TRPV1 yang kemudian akan meningkatkan sekresi GLP1 serta meningkatkan kadar ion kalsium di dalam sel. Peningkatan GLP1 akan menginduksi peningkatan CAMP. Kemudian akan mengaktifasi PKA, dan aktivasi PKA ini akan menghambat terbukanya channel K+ pada membran sehingga ion kalsium di dalam sel menjadi tinggi. Tingginya ion kalsium ini akan menstimulasi sekresi insulin. Mekanisme ini juga dapat membantu penurunan gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Capsaicin juga dapat memperbaiki kesetimbangan mikroflora usus. Capsaicin akan meningkatkan ekspresi MUC2 dan gen antimikroba REC3G sehingga menurunkan bakteri patogen di usus. Selain itu, capsaicin yang tidak diserap tubuh akan digunakan mikroflora usus, contohnya Lactobacillus acidophilus, untuk meningkatkan produksi asam laktat dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain membantu mengatasi diabetes, capsaicin juga memiliki sifat antitumor, salah satunya adalah dalam pengobatan kolorektal karsinoma atau kanker usus. Mekanisme umumnya adalah capsaicin akan menginduksi apoptosis dan menghambat perbanyakan sel. Mekanisme kerja capsaicin adalah sebagai berikut. Capsaicin akan mengaktifkan TRPV1. Aktifnya TRPV1 akan mengaktifkan ekspresi gen P53 yang kemudian akan meregulasi ekspresi dari gen BAX dan BCLXL yang berperan untuk menstimulasi apoptosis. Selain itu, aktifnya TRPV1 juga meningkatkan kadar ROS di dalam sel, di mana ROS ini akan menginduksi P53 sehingga proses apoptosis dapat menjadi lebih cepat. TRPV1 juga menghambat kerja 20S proteosom sehingga terjadi degradasi siklin D1 dan D3 yang akibatnya akan menghambat proses perbanyakan sel. Sekian penjelasan mengenai peran-peran dari capsaicin, juga mode aksi di dalam mekanisme seluler suatu penyakit kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.